Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Februari 2023. Saudara yang terkasih, tema hari ini saudara saya ambil dengan menanti sambil tetap percaya. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25 dan Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mungkin saudara kita sering mendengar orang berucap kasar dengan perkataan maaf, anjing. Atau mungkin kita sendiri sering berujar seperti itu saudara. Bagi kita saudara, anjing tanda petik ini saudara adalah istilah yang sangat merendahkan diri seseorang. Dan istilah anjing ini sangat menyakitkan sekali, karena istilah ini sering disamakan dengan anjing liar saudara. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini melihat bagaimana Yesus meresponi permintaan seseorang ibu non-Yahudi yang memohon kesembuhan putrinya yang kerasukan setan. Perempuan itu orang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan yang merasuk anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Markus 7 ayat 26 dan 27. Mengapa Yesus menyampaikan perkataan kasar dan kata anjing ini saudara? Istilah yang Tuhan Yesus gunakan kepada perempuan Siro-Fenisia ini bukanlah istilah anjing liar di jalanan atau istilah yang seperti yang kita sering dengarkan, melainkan anjing rumah sebagai binatang piaraan yang disayangi. Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Siro-Fenisia ini memiliki kasih, walaupun ada istilah anjing yang dipakai di sini saudara. Tidak ada nada penghinaan dalam percakapan Yesus dengan perempuan ini. Walaupun Yesus memakai istilah anjing seperti yang umum dipakai oleh orang Yahudi pada waktu itu, juga oleh kita semua pada saat ini. Namun Yesus tidaklah menutup pintu terhadap permintaan wanita itu. Sungguh luar biasa reaksi si ibu yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus ini saudara. Si ibu merendahkan diri dan menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Markus 7 ayat 28. Dia mengatakan benar, saya hanyalah anjing, tetapi anjing dapat juga makankan dari sisa-sisa yang dibuang oleh anak-anak raja. Tuhan Yesus menyukai jawaban yang rendah hati dan penuh iman dari perempuan ini saudara. Perempuan ini menjawab dengan iman. Dan karena imannya maka dia mendapatkan jawaban dari Tuhan kita Yesus Kristus. Imannya telah diuji dan lulus dari ujian saudara. Tuhan mengatakan kepadanya, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Oh haleluya. Markus 7 ayat 29. Sungguh kita perlu bersyukur dan memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Bagaimana saudara dengan diri kita yang bermohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah kita juga mau merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus sambil bermohon? Tuhan menghendaki agar kita beriman kepadanya. Terkadang iman kita diuji saudara. Tuhan tidak langsung menjawab permohonan kita. Kita mungkin mesti menunggu dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Janganlah kita ragu saudara atau khawatir atas permohonan kita, asalkan kita mau merendahkan hati
maka Yesus Tuhan kita akan tergerak oleh belas kasih-Nya untuk menjawabnya. Dan waktunya tidaklah seperti apa yang kita harapkan, saudara. Waktu Tuhan tepat dan indah waktunya. Melalui renungan hari ini, mari kita mau belajar, saudara, dari ibu dari Syiro Fenisia yang dengan penuh rendah hati dan percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena kerendahan hati yang penuh percaya, saudara, dia memperoleh berkat kasih dari Yesus. Dan anaknya, saudara, anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan. Haleluya. Yesus sungguh penuh berbelas kasih kepada kita. Kalau kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, saudara, maka saudara, apapun situasi dan keadaan kita sekarang saat ini, mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau bermohon dengan penuh kerendahan hati dan dengan kerendahan diri kita. Kita minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Tuhan kami, terkadang kami ragu dalam permohonan yang kami panjatkan kepada Engkau. Kami sering terombang-ambing menanti jawaban Engkau. Urapi kami senantiasa ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dibimbing dan dipimpin untuk merendahkan hati dan tetap percaya kepada Engkau, sambil menanti kuasa-Mu turun atas kami di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.